introduksi ini untuk zaman ini saya lihat topik yang paling popular. Kalau lihat Instagram, apa yang paling sering muncul? Makanan, Pak. Kalau lihat TikTok, Makanan lagi. Dan berarti restoran-restoran. dan HP sudah di training. App yang mungkin paling popular di Indonesia itu bukan Gojek tapi Shopee untuk food. GoFood. Ya, dan saya lihat sekarang Grab bisa grab food, tidak hanya transportasi. Dan makanan sudah berubah dalam sejarah. Saya akan mulai dengan itu. Um, Asumsi saya, food itu satu kebutuhan dasar. Ya. Tanpa makanan, no food, tidak ada hidup, no life. Gampang, sederhana. Tidak makan 3 hari namanya puasa. 40 hari namanya Yesus. 80 hari, 100 hari namanya mati. Actually, saya lihat kurang lebih setelah 1 jam, setengah hari, 1 hari, berapa banyak anak sekarang. Wah, saya tidak bisa tahan. Tetapi food itu kebutuhan dasar. Tidak ada siapapun yang akan mengargumentasi. Tapi juga food itu fondasi kesehatan. Tergantung apa yang dimakan. Ya, kalau saya hanya makan gula terus, tidak akan. Ya, dan anak kalau diberi, ternyata mungkin anak lahir sebagai semut. Karena kalau anak diberi pilihan, gula atau apapun lain, akan makan gula terus. Ya. Ada gula, ada semut, tapi saya janji ada anak yang akan ikut. Dari donat sampai semua jenisnya. Tapi food itu fondasi kesehatan. Food itu baik, Tapi harus hati-hati. Ada berapa banyak jenis food? Ada yang baik, sayur. Yang mungkin tidak sebaiknya orang sekarang bilang daging atau yang berapa seafood. banyak makanan yang kolesterol dan ada yang jelas tidak sehat. Alkitab pun menjelaskan ada makanan yang lebih halal atau lebih haram yang bisa oke. Tapi Paulus bilang makanan apapun itu bisa baik. Jika dilakukan dengan ucapan syukur. Kata jika, kalau, dan harus hati-hati. Jangan makan apapun, kapanpun, dimanapun. And nanti akan lihat analogi ini terkait tidak hanya dengan food intake, tapi dengan Bible intake. Lebih dari itu proses. Kalau ada makanan, tidak hanya bisa beli dan makan mentah, tapi harus bisa disiapkan. Saya rencana malam ini makan apa. Setelah itu dipersiapkan, setelah itu dimasak, setelah itu harus dilayani dan diberi makanannya di meja atau di piring. Paling suka, paling penting, akan makan, eat. Ya, but setelah itu siapa yang bersih-bersih dan sisanya disimpan? Mengapa ada kulkas? Untuk makanan masih baik, tidak busuk sebelum disiapkan dan masak, dan sisanya bisa dimakan untuk sarapan hari berikut. So ini sangat-sangat penting, dan ternyata makanan tidak hanya proses nyata untuk bisa disiapkan dan makan, tapi sekarang makanan setiap kali ada sosmed, Instagram, foto-foto, pesan online, share. Ternyata makanan itu tidak hanya sesuatu yang sendiri untuk biologis, tetapi itu jadi sesuatu yang sosial. Makanan itu lebih daripada hanya makan, masuk, mulut, kenyang, selesai. Tapi, dan ini tetapi yang penting, makanan ada penyakit. Kalau saya makan terlalu banyak, boom, obesity. Makan kurang, anoreksia. Kalau saya makan hanya gula, diabetes. Hanya kolesterol, jantung, dan itu krisis jantung. Sampai ada teman yang baru meninggal karena itu. Orang yang kami kemarin untuk kuburan. Anyway, and bisa keracunan, bisa bisa berapa banyak masalah berdasar makanan yang tidak tepat. Ya. Lebih lagi dalam bahasa English mereka suka bilang GIGO. Garbage in, garbage out. Yang masuk dan yang keluar. Bible intake, food intake busuk, yang penyakit yang keluar bikin busuk. So ini yang cukup sederhana. Jadi analogi untuk Bible intake itu jelas sekali dengan makanan ya Pak ya? Ya, and apa sikap kita terhadap makanan?
Kami just makan bebas atau kami disiplin. Kapan-kapan, apapun, ada satu peribahasa yang dari satu sisi saya setuju. Dari sisi nyata biologis, you are what you eat. Apa yang masuk, nanti jadi daging. Apa yang masuk jadi sel otak. Apa yang masuk itu dari darah sampai semua tubuh saya asal daripada apa yang dimakan. Kesehatan saya sangat terkait dengan apa yang saya makan. And masa depan saya mau tidak mau kurang makan, ya, sakit dan seterusnya. Dan sekali lagi, no food, no life, sudah semua setuju, tapi saya akan bilang bad food, makanan buruk atau stunting, itu bikin hidup lebih sulit. Bad food, sulit. Bad life. So, ini sudah cukup jelas dan makanan sudah berubah dari dulu makanan itu hanya untuk kebutuhan jasmani sampai Sekarang kalau saya jadi lihat entertainment. ya itu jadi berapa banyak orang hanya kepada satu toko rumah makan untuk bisa foto makanannya. Mereka lebih peduli Instagramnya daripada apa yang masuk tubuhnya. Kalau itu ulang tahun, yang paling penting itu apakah dapat foto yang tepat, sakit perut atau apapun yang berikut, bukan itu yang penting. So, food dalam cara persiapan teknologi daripada dulu masak gampang, sekarang ada air fryer, microwave, berapa gadgets untuk bisa masak. Teknologi dan perkembangan dengan segala perubahan zaman dari api, ayam bakar, sekarang segala jenis dan caranya untuk bikin makanan. Teknologi mengubah, social media mengubah, sekarang teknologi berubah cara kita makan. Apa dan mengapanya dan motivasinya. Sampai orang bilang makanan tidak hanya kebutuhan dasar tapi itu entertainment, seperti dia bilang, dan itu sekarang menggeserkan fungsinya, caranya dan dampaknya. Nah, sekarang saya mulai melihat, Pak, hubungan ini dengan disiplin rohani atau disiplin makan. Betul, ternyata untuk food secara biologis ada satu disiplin makan. Waktu yang tepat. Disiplin yang makan kuantitas, kualitas, dan jenis yang tepat. Dan kami akan lihat tidak hanya untuk makanan jasmani, tapi akan sekarang lihat dan mikir secara rohani.